warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Kempo dalam kegiatan Camp Kreatif SMK Indonesia 2020 dengan tema pembenihan lele yang dibimbing oleh Bapak Arif Apriyadi, SPI. Perkenalkan, nama saya Asmawati dari kelas 12 jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari dari kelas 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari kelas 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Sekian dari perkenalan kami, ayo kita mulai kegiatannya. Persiapan alat dan bahan. Untuk peralatan kualitas air seperti water quality test, peralatan lapangan seperti ember, baskom, serok, timbangan, dan penggaris. Instalasi udara yang dipergunakan untuk mensuplai oksigen yaitu blower dan aerator. Selang kateter atau kanulasi digunakan untuk mengecek tingkat kematangan gonad induk saat dilakukan seleksi induk betina. Persiapan wadah pemijahan meliputi sanitasi wadah. Wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan sebelum digunakan dibersihkan dari kotoran yang menempel agar tidak terdapat sisa-sisa kotoran yang dapat membawa penyakit. Wadah yang akan dipergunakan setelah disikat kemudian dibersihkan kembali dan wadah tersebut dibiarkan kering agar bahan beracun hilang. Perbaikan wadah. Sebelum wadah digunakan, dilakukan pemeriksaan apakah bak tersebut siap untuk digunakan untuk budidaya ikan. Perbaikan instalasi udara. Pemeriksaan terhadap peralatan tersebut. Instalasi udara terdiri dari pompa udara, penyaring udara, pipa penyalur, batu aerasi, dan alat pengatur banyaknya aliran udara atau kran. Seleksi induk. Pertama, yang kami lakukan, kami menguras air kolam untuk memudahkan menangkap induk lele. Setelah air kolam berkurang, penangkapan pun kami lakukan dengan hati-hati agar induk lele tidak mengalami kesakitan atau stres. Setelah airnya mencapai 10 cm, selanjutnya kita menangkap induk ikan untuk dilakukan seleksi. Adapun ciri-ciri induk lele betina matang gonad sebagai berikut. Pertama, lubang kelamin berwarna kemerahan dan tampak agak membesar. Kedua, jika bagian perut secara perlahan diurut ke arah anus, akan keluar beberapa butir telur berwarna hijau tua dan ukurannya relatif besar. Ketiga, umur induk lele yang baik untuk betina biasanya 12-15 bulan. Untuk induk lele jantan yang matang gonad mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, alat kelamin tampak jelas memerah. Kedua, warna tubuh agak kemerah-merahan. Ketiga, tubuh ramping dan gerakannya lincah. Melakukan seleksi induk jantan dengan cara mengurut bagian perut ke arah anus. Jika keluar cairan berwarna putih, maka induk jantan siap untuk dipijak. Dan ciri-cirinya adalah kelamin menonjol dan kemerahan. Setelah induknya diseleksi, kemudian diberok atau dipuasakan selama 2 hari. Selama pemberokan, induk jantan dan betina dipisahkan. Setelah pemberokan, induk siap dipijahkan. Pemijahan induk. Di sini, tim kami melakukan pemijahan semi buatan. Pemijahan semi buatan yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad. Akan tetapi, proses ovulasinya terjadi secara alami di kolam. Untuk tempat penempelan telur, di dalam kolam pemijahan harus disediakan kakaban yang terbuat dari induk. Jumlah kakaban disesuaikan dengan ukuran kolam pemijahan. Selanjutnya,
Kakaban yang telah disiapkan dipasang rata menutupi seluruh permukaan dasar kolam dengan menitihkan batu pada kakaban sebagai pemberat. Selanjutnya tahap penyuntikan. Alat dan bahan yang digunakan dapat berupa induk lele, Ovaprem sebagai hormon perangsang, Aquades sebagai pengencer Ovaprem, Spuit sebagai alat untuk menyuntik, dan timbangan sebagai alat untuk menimbang induk lele. Sebelum penyuntikan, terlebih dahulu induk lele ditimbang untuk menentukan dosis hormon yang akan digunakan. Berapa? 1,2. Selanjutnya, induk jantan dan induk betina ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui dosis Ovaprem Nah, induk betinanya yang berapa? akan digunakan. Berapa beratnya? Tapi berapa? 0,8. 0,8 ya. Dosis hormon yang digunakan 0,5 ml per kilogram induk untuk induk betina dan 0,2 ml per kilogram induk untuk induk jantan. 3. Selanjutnya pengenceran menggunakan Aquades. Selanjutnya penyuntikan. Penyuntikan dilakukan pada bagian punggung dengan kemiringan 45 derajat dan dilakukan secara hati-hati. Kemudian induk jantan dan betina yang telah disuntik atau diberi rangsangan dimasukkan ke dalam kolam pemijahan yang telah disiapkan dan dibiarkan memijah secara alami. Induk yang sudah disuntik dilepaskan ke dalam kolam pemijahan. Kemudian kolam ditutup dengan menggunakan terpal atau daun kelapa karena sifat aslinya pemijahan dalam keadaan gelap. Proses penetasan telur memerlukan waktu kurang lebih 24 sampai 36 jam. Induk yang telah memijah ditandai dengan sejumlah telur yang menempel pada kakaban. Kakaban yang telah berisi telur dipindahkan ke dalam bak penetasan telur. Setelah dipindahkan, kakaban terlebih dahulu dibilas agar lumpur terpisah dengan telur dan kakaban. Pembilasan dilakukan dengan menggoyang-goyangkan kakaban secara perlahan dalam air kolam pemijahan. Secara umum, larva ikan mulai makan setelah kuning telurnya habis. Lamanya kuning telur larva habis dipengaruhi oleh ukuran kuning telur, suhu, dan oksigen terlarut. Kuning telur larva ikan habis biasanya selama 3 hari. Setelah kuning telur pada larva habis, pemberian pakan alami menggunakan cacing sutra. Benih yang umurnya 12 hari biasanya dilakukan sortasi dan grading. Tujuannya agar ukuran benih lele seragam dan menghindari terjadinya kanibalisme. Pemanenan benih ikan harus dilakukan pada saat suhu air rendah agar benih ikan tidak mengalami stres. Umumnya suhu air rendah pada pagi atau sore hari. Setelah benih mencapai ukuran 5-7 cm, benih dipanen dengan cara air kolam disurutkan secara perlahan hingga mencapai ketinggian 10-15 cm melalui
saluran pembuangan atau outlet kolam. Kemudian untuk sementara waktu, benih yang telah dipanen dimasukkan dalam ember dan diberi aerasi. Setelah dipanen, selanjutnya benih dipacking. Sebelum dipacking, ikan dihitung terlebih dahulu menggunakan takaran. Kemudian, masukkan air bersih dan benih ke dalam kantong plastik. Alirkan oksigen dari tabung ke kantong plastik sebanyak 2/3 volume. Keseluruhan rongga air banding oksigen sama dengan 1:2. Kemudian, kantong plastik diikat. Setelah dipacking, tahapan berikutnya adalah pemasaran. Proses penjualan yang kami lakukan yaitu dengan cara menawarkan secara langsung kepada pembudidaya atau masyarakat umum dan lewat media sosial untuk media promosi seperti Facebook, WhatsApp maupun lewat channel YouTube sekolah. Tempat pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan di kolam mata air mas, Desa Buna, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.